Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala islam min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballaghal habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi baca Al-Quran Al-Karim. Hari ini masih di surat Al-An'am ayat 76 halaman 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sampai ayat 79 di surat Al-An'am. Pada ayat ini Allah akan menerangkan tentang salah satu nabi yang mendapat gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bapaknya para nabi, karena melahirkan para nabi-nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Ismail, Nabi Yakub, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, dan terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam
Dan dari keturunan Nabi Ismail turunlah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan bapak Anbiya atau Aba Aulia. Tidak itu saja, Nabi Ibrahim salam selalu disebut oleh kita pada saat kita sholat 5 waktu. Ketika membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, dan selanjutnya disebut terus Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, bertemulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dan ini akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala kisahnya tentang pencarian Tuhan. Nabi Ibrahim mencari Tuhan pada saat itu. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ini ayat 76. Allah memulai ayatnya, falamma janna alaihi lail, pada saat malam telah tiba gelapnya, ra'a kaukabah, maka Nabi Ibrahim melihat bintang bercahaya di pada malam hari. Qala hadza rabbi, maka Nabi Ibrahim mengira, wah ini Tuhanku. Kata Nabi Ibrahim ketika melihat bintang di langit, karena yang pada saat malam yang terang hanya bintang. Falamma afala, maka tatkala bintang itu redup, gelap kembali, tidak terlihat lagi oleh pandangan mata, qala la uhibbul afilin, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka dengan yang tenggelam, yang tadinya terlihat tadi sekarang tidak terlihat. Oh, ternyata itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh qalbi. Jadi ketika melihat bintang, dia merasa itu Tuhanku. Kemudian falamma ra'awal qamar bazighan, maka tatkala melihat Nabi Ibrahim melihat bulan bersinar, kelihatan oleh matanya, qala hadza rabbi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengira, oh ini Tuhanku, sangat bercahaya pada saat malam hari menerangi alam semesta. Dia mengira begitu. Falamma afala, maka tatkala bulan tenggelam lagi, maka qala Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil zalimin. Aku tidak sesungguhnya apabila kami tidak mendapat hidayah dari Tuhanku, la akunanna minal qaumil zalimin, aku termasuk kaum yang sesat, menjadikan bulan menjadi Tuhan sesembahan. Jadi ketika melihat bintang bulan, Nabi Ibrahim merasa itu Tuhannya, tapi telah tenggelam, dia bukan itu Tuhan. Falamma ra'a syamsa bazighatan, maka pada pagi hari terbitlah matahari, dia melihat matahari terbit di ufuk timur dengan sangat bercahaya mataharinya. Kemudian naik matahari kedua, bersinar menerangi seluruh alam raya. Maka qala hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Hadza akbar, matahari ini sangat besar, menyinari
seluruh alam semesta ini. Oh, ini ternyata pasti Tuhanku. Kata siapa? Nabi Ibrahim pada saat pencarian Tuhan yang menciptakan. Tapi falamma apalat, maka tatkala matahari terbenam di arah barat, qala ya qaumi inni, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai kaum, ini sesungguhnya kami beri terbebas mimma tusyrikun, terhadap apa-apa yang menjadi musyrik, mensekutukan Tuhan. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik pada Nabi Ibrahim. Setelah melihat bintang, bulan, matahari, karena semuanya yang terlihat oleh matanya terbenam, itu bukan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Nabi Ibrahim. Maka ternyata Tuhan adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan matahari, dan menciptakan seluruh alam raya ini, langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka pencarian Tuhan itu sudah menjadi satu, jawabannya hanya Allahu Rabbi, Allah Tuhan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya di ayat 79. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, wajjahtu wajhilladzi, aku menghadapkan wajahku, lilladzi, kepada yang lilladzi, kepada patras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Maka setiap kali itu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempelajari bintang, bulan, matahari dan sekelilingnya, maka bergetarlah hatinya bahwa Allah lah pencipta langit dan pencipta muka bumi ini dan alam sekitarnya. Maka kita pada saat kita sholat juga kita selalu membacakan doa ini, inni wajjahtu illadzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ya Allah pada yang pencipta langit dan bumi. Kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, maka aku teruskan niat kami lurus dengan agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah, orang yang musyrik, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Maka ini adalah berpuluh-puluh tahun sudah terjadinya peristiwa ini, diabadikan oleh Al-Qur'an Karim melalui Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menguatkan kita umatnya, supaya bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi ini dan sekitarnya. Ini adalah sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh, mungkin beribu-ribu tahun peristiwa yang terjadi. Tapi setelah 30 keturunan Nabi Ibrahim sampailah pada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang Kangjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, Allah mewahyukan kepada beliau melalui Al-Quran. Dan hari ini juga kita baca tentang Al-Quranul Karim. Inilah sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberikan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, punya nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan. Sehingga kita masih berlembaga iman, Islam, dan ihsan kita di dada kita. Sampai hari ini kita dapat bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap khatib ketika Jumatnya berwasiat kepada mustami'nya, pendengarnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal wafat bukan dalam keadaan muslim, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dipanggil Allah Subhanahu dalam sebuah ajan, kita terus menyeru hayya 'alas shalah, kata Allah begitu, hayo orang salat, hayya 'alal falah, ayo berkebahagiaan. Apakah kita sudah datang langsung di awal waktu menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu tergantung masing-masing. Kalau bisa dimampukan, diistiqomahkan, kita hadir setelah sholat muadzin mengumandangkan azan, dan sholat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di awal waktu. Itu adalah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, bagi siapa saja yang mempunyai rizki, harta yang berlimpah, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kata nanti di Ibrahim juga akan disebutkan, kita harus menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan kemudian panggilan yang ketiga, dan ini tidak akan bisa tertolak oleh siapa saja, yaitu panggilan kematian. Siapa saja yang bernyawa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanggil hanya tiga, pada saat kita sholat, pada saat haji, dan dipanggil yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat meninggal dunia. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi langit dan seluasnya, kita masih ada Allah di hadapan di qalbu kita. Kita akan berniat pada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu menyebut asmanya di setiap waktu, di setiap saat, setiap detak jantung dan hembusan napasan. Kita semua senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita senantiasa terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hidup ini dan mati kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan niat ikhlas setiap kali kita beribadah, dengan niat ikhlas, ya ilahi anta maksudi wardaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah yang kau maksud, keriduanmu yang kami cari. Ya Allah, hari ini kita sholat, hari ini kita zikir, hari ini kita baca Al-Quran, dan hari-hari yang lain juga hanya satu tujuan kami, ya Allah, ingin ridho-Mu, ya Allah. Peristiwa Nabi Ibrahim ini menjadi pelajaran buat kami, ya Allah, bahwa Engkaulah yang maha penguasa langit dan bumi, Engkaulah yang penguasa nanti di akhir kiamat nanti, dan Engkaulah yang akan menjadikan semua makhluk akan dimasukkan ke neraka atau akan dimasukkan ke dalam surganya Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kami pada saat meninggal dunia, ya Allah, meninggalan husnul khotimah, mendapat ridha-Mu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Mungkin itu saja bapak-bapak dan saudara kalian dimanapun berada. Kisah Nabi Ibrahim ini sudah ribuan tahun sudah terjadi, tapi alhamdulillah kita dapat bisa membacanya di Al-Quran ini. Ternyata diberikan oleh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui
malak Jibril dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah pencarian Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam. Kita tutup kaji kita dengan mendoakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan barokah fadilah mukjizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberi kesempurnaan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus taat pada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit, malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh hajat cita-cita kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita beribadah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa 'alaikum salam wa hayyina rabbal salam wa salam tabarakta rabbana wa ta'ala jalla ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat wa dami bainahum wa bainahum bil khairat rabbik warham wa anta rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim